kepada seluruh umat manusia. Pembedanya kita adalah, kalau di Islam itu Bang, Al-Quran hanya diperintahkan untuk menyampaikan. An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi perintahnya hanya serukan, sampaikan kepada manusia. Serulah manusia itu agar menuju kepada jalan Tuhanmu. Jadi diperintahkan hanya untuk menyeru. Nah, sedangkan kalau di kitab saudara Matius 28 nomor 19, jadikanlah, original teksnya matetewo, jadikanlah murid seluruh bangsa. Nah ini pembedanya. Kalau di Islam sederhana kan, cuman disuruh memberi peringatan saja. Semacam saya, tugas saya hanya memberi peringatan. Ana munzir. Saya hanya memberi peringatan. Tuhan itu begini loh. Nabi yang betul itu seperti ini loh. Kitab suci yang benar itu kayak gini loh. Mau terima silakan. Tidak mau terima silakan. La ikraha fiddin. Nah, cara menyampaikan pun diajarkan bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Sedangkan saudara Kristen, mohon maaf nih, memang ada perintah, jadikanlah semua bangsa. Berarti perintah menjadikan, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Yang terima, percaya, dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, dua agama ini memiliki misi yang sama. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh, cakupan muatan sama. Pembedanya kemudian adalah Islam menyampaikan ayat suci Al-Quran sebagaimana original teksnya. Apa yang di situ itu yang disampaikan. Kalau di Kristen berbeda. Karena muatan cakupan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, maka muatan dan cakupannya itu penekanan. Harus jadi, kalau tidak melanggar kita. Karena itu perintah. Jadikan. Bagaimana caranya menjadikan? Ya mohon maaf nih. Harus berpola kepada 1 Korintus 9 nomor 20-21. Filipi 1 nomor 18. Dengan maksud palsu, dengan semangat palsu, dengan mengelabui, dengan cara kamuflase, itu semua perintah. Sehingga kami umat Islam pasang badan ketika saudara-saudara Kristen yang menganut ajaran kasih datang untuk menjadikan kami sebagai penganut agama kasih, maka kami mengkanter itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara ma'ruf. Kecuali nih, ada pengecualian di dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Ahli kitab sudah pasti adalah orang Yahudi. Ahli kitab sudah pasti adalah orang Nasara. Dan orang zalim adalah dia yang ada di antara keduanya. Nah, kami harus keras, tegas. Kami diperintahkan wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Illa, kecuali billati hiya ahsan. Kecuali kamu berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi ada pengecualian lagi. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Apa perintahnya kemudian? Kul wa qulu amanna billati unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wa wahid wa nahnu lahu muslimun. Jadi penekanannya adalah, katakanlah kepada mereka, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepada dialah kemudian, kepada kamilah kata Allah kemudian berserah diri. Nah itu. Nah jadi kalau kita berbicara mengenai skala ini, saudara-saudara sekalian, silakanlah orang Kristen menyampaikan kekristenan itu.
Kami pun umat Islam menyampaikan keislaman itu. Ketika dialog ini dibangun, didiskusikan kemudian materi-materi keagamaan kita, maka mari kita mendiskusikannya dengan kepala dingin, tanpa hinaan dan tanpa penistaan, penghujatan. Itu bisa terjadi, bisa. Saya sudah seringkali membuktikan itu. Orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen bertanya kepada Bang Suma, sampai 10-20 pertanyaan saya ladeni dengan baik. Tapi ketika mereka sudah naik, diutamakan penghinaan, penistaan dan seterusnya, maka saya harus bertahan dong. Karena ini berbicara mengenai akidah. Sebagaimana saudara Kristen pun harus bertahan. Tapi sayangnya Kristen itu diajarin seperti yang disampaikan oleh saudara Kain. Kristen mau, Yesus mau dihina, Yesus mau diapakan pun gak usah melawan. Karena itu adalah ajaran teori yang ada dalam Bible. Nah itu dia masalahnya. Nah, cuman teman-teman yang saya melihat secara kasat mata di lapangan adalah mereka yang mengaku mu'alaf, menggunakan simbol-simbol Islam. Entah kenapa kemudian mereka masih menggunakan simbol yang mereka sebenarnya benci. Untuk apa? Untuk memurtadkan orang. Inilah yang memantik kemudian pertikaian logika, pertikaian kita di sosmed. Adanya orang-orang yang menggunakan mukena, menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, menggunakan tasbih, menggunakan sejadah, kemudian dan seterusnya. Bahkan sekarang ini sudah terbit Bible dalam bahasa Arab, tapi di Indonesia. Aneh gitu loh. Kenapa aneh? Ini Indonesia. Orang Kristen jangankan bahasa Arab, lawang bahasa asli Bible aja mereka nggak diajarin kok. Ini boro-boro. Sekarang muncul Bible bahasa Arab. Kira-kira sasarannya apa? Tujuannya apa? Yaitu tadi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kalau kami Islam enggak. Kami apa adanya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami itu yang kami sampaikan. Yang dicontohkan Rasul kami itu yang kami uraikan. Kami tidak berani merubah-rubah terjemahan Al-Quran. Kalau original teksnya tidak mungkin terjadi. Yang mungkin saja kami rubah untuk mengislamkan orang Kristen adalah merubah baik terjemahan Al-Quran. Tapi sayangnya kami tidak diajari untuk berkamuflase. Tak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan kemudian untuk supaya orang itu masuk Islam, kamu dibolehkan kemudian melakukan pengajaran baik dengan maksud yang menipu, mengelabui, palsu, jujur, tetap bersukacita. Itu di Islam nggak ada. La ikraha fiddin. Malah Al-Quran menggariskan, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai saudara-saudaraku yang menutup diri kepada Allah dan kepada Rasulullah. La abudu ma ta'budun. Jadi jelas penggarisan Al-Quran itu. Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku tidak akan pernah mau menyembah Tuhanmu, dan Tuhan kamu pun tak akan pernah mau menyembah Tuhanku. Harusnya penggarisan ini kita pakai. Harusnya penggarisan ini kita pakai. Jangan pakai pola Paulus. Maaf nih, pola Paulus itu bikin kacau kita. Coba Anda lihat di dalam 1 Korintus 9, nomor 20, nomor 21. Kepada orang Yahudi saya mengaku orang Yahudi, supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat saya tampil sebagai penganut Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat, supaya bisa memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang Yunani saya mengaku sebagai orang Yunani, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yunani. Jangan dipakai di Indonesia, sistem ini nggak bagus. Nggak bagus. Karena ya kita harus saling menghargai dan mendudukkan Pancasila itu sebagai acuan utama. Agama adalah kepentingan pribadi, tapi negara ini adalah kepentingan umum, kepentingan kita bersama. Oleh karena itu, ketika ada ajaran agama di Islam, di Kristen yang menurut kita cinta kepada Nusantara ini, yang kira-kira bisa menyebabkan adanya perpecahan, ajaran itu jangan dipraktekkan dong. Di Islam mana yang tidak boleh dipraktekkan di Al-Quran? Semuanya bisa. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Bagus. Bagus. Bagus untuk dipraktekkan Al-Quran ini. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah.
Serulah manusia Indonesia kepada Islam dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Bagus. Tapi kalau yang tadi bang, Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, ataupun berpura-pura, atau membohongi, atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Jangan dipakai, karena itu akan merusak tatanan persatuan rakyat Indonesia. Kepada orang Hindu, saya pura-pura Hindu supaya banyak memenangkan orang Hindu. Kepada orang Islam, saya pura-pura jadi orang Islam supaya banyak memurtadkan orang Islam. Kepada orang ini, saya pura-pura jadi ini supaya jangan. Karena itu akan menodai persatuan kita. Agama kita baik, tapi ketika agama itu ingin merongrong persatuan negara ini, tanggalkan ajaran itu sejenak. Jangan pakai itu, mungkin masih ada dalil-dalil yang lain yang bisa dipakai di Bible. Jangan menggunakan data yang tidak cocok dengan niatan marwah kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan, simpan aja di gereja yang itu. Tapi apa yang terjadi hari ini kawan-kawan? Misionaris, kristenisasi, pemurtadan, hamilisasi, dan seterusnya terjadi. Dan itu yang membuat saya sebagai ketua pembina pusing mikirkan itu. Di Medan terjadi, Makassar terjadi lagi baru-baru ini. Dan ini belum selesai. La haula wala quwata illa billah. Kesukaan orang luar sana menghamili orang Islam. Ini terjadi dalam pekan ini, dua yang mau pecahkan kepala saya. Kenapa ini mau dipakai? Janganlah itu dipakai. Pakai aja ajaran kasih. Barang siapa yang meminta kepadamu, berikanlah dan jangan kau minta kembali. Jika engkau disakiti, balaslah dengan senyum. Bila ditampar, berikanlah pipimu yang lain. Itu yang bagus. Itu untuk negara kita, itu cocok dalam persaudaraan kebangsaan kita. Islam pun begitu. Sampaikan aja Islam itu dengan cara-cara baik. Kalaupun berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Itu juga bagus. Nah, ajaran seperti perangilah, bunuhlah di mana saja kau temukan mereka, jangan dipakai. Jangan. Karena negara ini harus kita cintai. Kita isi kemerdekaan ini, meskipun kita berbeda keyakinan, kita isi negara yang diwariskan nenek moyang kita ini. Jangan besar-besarkan masalah teroris, jangan besar-besarkan masalah penjajahan, udah. Kuburkanlah itu semua. Mari kita rangkulan. Tapi ingat, data-data di dalam kitab suci Al-Quran, data-data yang ada di dalam Bible, yang kira-kira bisa memecahkan persaudaraan sebangsa dan setanah air kita, dikubur dulu. Oke, untuk mengkristenkan orang. Silakan berdebat, silakan berdiskusi untuk isi kemudian kebinekaragaman kita sebagai anak-anak bangsa. Tapi dengan marwah dan niatan yang baik. Saya kira begitu. Ya, cita-cita saudara Kain dan juga King Richard itu sangat bagus. Yang penting kemudian yang tadi, sesuai dengan koridor agama kita dari mana asalnya. Di dalam kitab suci kita yang kira-kira mencederai persaudaraan kita sebangsa dan setanah air, itu dipakai aja di rumah ibadah. Jangan dipakai untuk kemudian Islamisasi, jangan dipakai untuk Kristenisasi. Ia sekata mengisi kemerdekaan menuju Indonesia yang jaya. Demikian. Silakan Bang Hadi dan teman yang lain. Kan King Chan, ditanggapi King Chan. King. Halo, ya. Ya, tanggapi Bang. Saya yang nanggapi atau Kain Lab dulu. Ya, Anda dulu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya rasa saya nggak ada tanggapan ya. Nggak apa-apa, nanti sedikit habis abang dulu. Jangan panjang-panjang bang, nanti yang di bawah pada bosan nyari Bang Yuma. Oke. Sedikit gini, emang benar Bang Suma ya, kita ini Kristen Islam itu kan agama syiar ya. Ya, syiar menyampaikan firman kebenaran kepada semua makhluk, dalam artian ya manusia, bukan binatang, kepada semua manusia ini maksudnya, yang tidak mengenal Tuhan,
ya, yang tidak mengenal Tuhan. Di situ sampaikanlah kepada mereka tentang kebenaran bahwa Tuhan itu ada, ya bahasa ininya lah ya, pencipta itu ada, ya kan? Tapi gini Bang Suma, saya mau koreksi sedikit, bukan secara paksa, tidak secara paksa. Karena ya menyampaikan sesuatu dengan baik, ya kan? Karena kan ada ayatnya, Yesus mengatakan hukum tertinggi itu adalah hukum kasih. Kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu. Jadi di situ sudah jelas, di situ tadi saya sampaikan kasihlah musuhmu, ya. Ada yang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi bukan secara paksa. Bukan secara paksa. Kalaupun yang terjadi, ya seperti Belanda datang ke Indonesia, ya kan? Belanda datang ke Indonesia itu kan menjajah. Ya, ada beberapa faktor, ya. Pertama ya karena dulu ya negara-negara itu kan memperluas wilayah kekuasaan. Jadi mereka mencari koloni-koloni gitu kan. Seperti ya kita Indonesia ini, ya, koloninya, ya kan, memperluas wilayah kekuasaan, kejayaan, glory. Itu faktornya salah satunya. Kemudian termasuk masalah ekonomi itu ya tentang rempah-rempah, ya kan, yang tidak ada di negara mereka, ada di negara koloni, di negara jajahan. Itu bisa dibawa ke negaranya sendiri, ya. Atau malahan mereka menduduki seperti ya Columbus, negara Amerika, ya kan. Akhirnya orang Eropa tinggal di sana, ya kan, di Australia, aborigin, ya kan. Itu secara ekonomi dan kekuasaan. Kemudian ada juga ya tentang penyebaran agama, ya, yang tapi ini bukan dari pemerintahan. Ini apa istilahnya, mengikut istilahnya, ya, mengikut. Jadi mereka mengikut kapal Belanda, ya, para misionaris ini. Kan itu amanat agung, ya, menyampaikan firman ke segala makhluk, ya kan. Jadi para misionaris ini mengikut, istilahnya dibonceng lah gitu, ya. Pemerintah Belanda ke Indonesia. Jadi misionaris itu ikut. Mereka punya misi sendiri di luar dari misi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, ya kan, menguasai atau mengambil sumber-sumber kekayaan. Jadi di situ, jadi bukan Belanda itu memang punya misi khusus, itu politik dan ekonomi. Kalaupun ada misionaris, ya itu memang amanat agung agama Syiar. Mereka ikut di situ, tapi tidak dengan cara kekerasan atau dengan cara paksaan. Karena sesuatu kalau menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak baik, orang nggak akan simpatik, karena disampaikan dengan secara paksa, ya kan. Agama mengenal Tuhan itu kan kasih, ya, mengajarkan kasih. Kenapa secara paksa? Jadi Tuhan itu bukan kasih kalau disampaikan secara paksa. Jadi salah itu, kalaupun ada yang melakukan itu jelas salah, mengingkari apa yang tertulis di Alkitab. Udah Bang, gantian Bang. Di bawah. Oke, silakan Bang. Ya, aku cuma koreksi sedikit langsung. Udah banyak yang bilang udah. Iya. Jadi siapa nih Bang host? Kenlap, Anda mau nambahin? Halo. Oh iya, boleh sedikit. Ya, di bawah tuh typingan ada. Ini Kenlap Ramsitorus katanya. Iya, benar. Saya Ramsitorus, saya juga Toro. Bang Andi Selebes. Itu aja. Makasih. Saya izin turun boleh ya? Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang. Ya. Yo. Kirain Anda mau nambahin, kalau tadi aku terusin, gimana sih Kenlap? Enggak. Itu di bawah Anda narasinya udah panjang kali. Di bawah. Bertele-tele. Bodoh amat. Kita di atas yang diskusi. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jangan. Nggak ada komal ini kalau nggak ada yang di bawah loh. Kenlap gini Bang, kalau kita diskusi fokuslah yang di room.
Jangan ikut yang di bawah itu pikirannya banyak tuh. Jangan terpengaruh. Bawa rajanya. Apa yang disajikan di atas, makanya ini banyak penontonnya. Kalau nggak berbobot yang disajikan Bang Juma sama Hendy Celebes ini, nggak bakal ada banyak penontonnya ini. Kalau kayak Anda penyampaiannya semua, ya pergi semua mereka ini. Makanya aku mau cepat-cepat pergi nih. Ya Bang Andi, ini Ramsi Torus, ini juga akun Toro Bang. Ya, makasih. Naikin yang Salam semuanya. Oke, sekarang Bang coba lagi menanggapi King ya. Nanti ada fokus lah masalah topik nanti. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi pada dasarnya kemudian semua agama itu ingin dikatakan baik. Semua ajaran yang menjadi tuntunan manusia itu mengklaim dirinya baik. Akan tetapi pada implementasi ya di lapangan, praktek di lapangan, itu terkadang justru tidak relevan dengan apa yang kita ucapkan, tapi justru sesuai dengan apa yang tertulis di Bible atau di dalam Al-Quran. Ketika kemudian kita menyadari itu, bahwasanya ada cakupan perintah. Islam, Kristen diperintahkan untuk tablik, diperintahkan untuk kemudian syiar terhadap apa yang diceritakan atau apa yang diwartakan atau apa yang menjadi cakupan daripada kitab yang kita anggap suci. Maka kecenderungan kita adalah berlomba-lomba untuk melakukan itu supaya dianggap sebagai orang yang melakukan kebaikan. Alhamdulillah, ketika Al-Quran kemudian menceritakan dirinya, salah satu misalnya contoh perintah bunuhlah, penggallah di mana saja kau temukan mereka. Rupa-rupanya disiplin ilmu Al-Quran mengantarkan umat Islam itu mengetahui ini adalah ayat yang terkait dengan perang. Di mana ketika kondisi perang, maka yang ada di sana adalah kalah atau menang, menyerah atau merdeka, dibunuh atau dibunuh, membunuh atau dibunuh. Itu yang ada. Situasi itu menyertai anak keturunan Adam sampai hari ini. Makanya dalam Bible dan di dalam Al-Quran itu jelas. Ketika kemudian Adam ingin dicipta oleh Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, para makhluk gaib protes. Kenapa engkau ingin menciptakan manusia yang akan hanya membuat pertumpahan darah di atas muka bumi? Dalam Bible, aku akan mengadakan permusuhan keturunanmu dan antara keturunan mereka. Artinya, setan senantiasa bermusuhan dengan anak keturunan Adam. Dengan kata lain, iblis akan menyeret selalu manusia ini kepada kehancuran. Tapi manusia diberi akal akan mempertahankan kodratnya sebagai pemimpin supaya tidak terjerumus kepada kehancuran itu. Nah, fenomena yang ada hari ini, Kristen dengan syiarnya yang ada, Islam dengan syiarnya yang ada. Seperti yang saya gambarkan tadi, di Islam itu, coba kita lihat. Sebelum ada debat-debat seperti ini, Islam tidak pernah tampil di luar garis. Ustadz kami, ulama kami, para mubalik, para da'i, habib, habaib, ustazah, semuanya tetap berada koridor menghadap kepada umat. Mereka berkhutbah kepada umat. Mereka semuanya berceramah kepada umat. Semuanya polanya itu seperti itu. Selamanya seperti itu. Tapi ketika kemudian ada penghujatan, penistaan yang muncul di permukaan di sosmed,
Maka sebagian dari kami umat Islam kemudian mengambil tempat itu untuk menghadap kepada musuh. Nah, ini terjadi, ini keadaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di Al-Quran itu tidak ada perintah untuk memaksakan orang lain. Tidak ada cakupan dalam Al-Quran untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Islam. Jadikan tidak. Malah Al-Quran mengatakan wakulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Itu di Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin kemudian Islam dalam hal ini personilnya akan memaksakan dan melakukan upaya-upaya menghalalkan segala tindakan, menghalalkan segala keadaan, menghalalkan segala situasi, menghalalkan semua untuk kemudian mengislamkan orang di luar Islam. Itu tak ada rumus itu dalam Islam, tak ada. Nah, bagaimana dengan di Kristen? Yang kita lihat itu masuk ke Nusantara melalui penjajahan, menyebar kemana-mana dengan menggunakan Bible yang diukir dengan menggunakan nama Islam. Istilah-istilah yang sangat fundamental di dalam ajaran agama Islam. Jadi yang merusak kemudian tatanan persaudaraan itu adalah oknum karena dorongan data yang ada di dalam kitab yang dianggap suci. Kalau di Islam, contoh. Saya memaksa satu orang Kristen masuk ke Islam. Saya paksa dia masuk. Yang pertama dia harus potong nonot. Yang kedua dia harus junub. Yang ketiga dia harus 5 kali sehari semalam sujud. Bagaimana saya bisa menundukkan ini? Bagaimana saya bisa memaksakan pola ini kepada orang yang tadinya tidak pernah tahu apa itu sujud? Apa yang bisa saya dapatkan dari hal tersebut? Sedangkan saya sendiri nih, sholat cuma 5 menit, pekerjaannya ringan, malah identik dengan kebugaran jasmani, masih berat melakukan itu. Lahir dalam keadaan Islam padahal. Sudah menjadi rutinitas ritual sehari-hari padahal. Tapi tidak semulus yang kita bayangkan. Ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak semudah orang melihat kaki begitu mudah melangkah ke masjid, tidak. Penuh dengan perang batin, penuh dengan perang keadaan. Tangan perang dengan hati, kaki perang dengan kalbu, mata pun ikut berbicara, kuping ikut berbicara, protes. Aku masih mau mendengarkan ini, aku masih mau menonton, janganlah dulu ke masjid. Perang terjadi, berkecamuk di mana-mana, sehingga tidak banyak orang yang gugur di dalam perang melawan hawa nafsunya. Hanya untuk sekedar 5 menit sembah Tuhan, sujud kepada Tuhannya. Ini umat Islam yang dari lahir. Boro-boro mau memaksakan orang yang tadinya hidup bebas, tidak pernah sujud, tidak bersunat, makanannya serba. Lalu kita mau ajak dia masuk ke Islam. Adalah sesuatu yang menjadikan kita itu menjadi bodoh. Itu mustahil. Tidak mungkin. Mustahil itu terjadi. Makanya yang mu'alaf ini karena kesadaran, bukan karena islamisasi, bukan karena dipaksakan, bukan karena ditipu, enggak. Sebaliknya, orang yang tadinya berperang dengan nafsunya, berperang dengan syahwatnya, tidur tak nyenyak karena salat subuh, tidur tak nyenyak karena salat tahajud, tidur tak nyenyak karena salat, karena puasa. Semuanya serba terbatas. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, haram begini, haram begitu. Tiba-tiba didatangin, si fulan, ngapain kau sujud begitu? Enakan di tempat saya, sekali seminggu, tak ada yang wajib, tak ada yang haram, semuanya bisa selama kamu mau.
Sudah dikasih janji, sudah dikasih jaminan, udah dikasih. Siapa yang tak mau? Kalau berperang dengan dirinya saja, sujud kepada Tuhannya saja susah. Ya dikasih kewenangan, dikasih peluang, dikasih ruang, ya cabut dari Islam. Jadi upaya dan kesempatan ini ada, maka tadi amanat agung itu dengan mudah dilancarkan. Dengan bangganya, haleluya, kita sudah berada di satu perkampungan, kita disambut oleh warga, kita menyanyikan lagu-lagu rohani, kita ajak mereka kemudian untuk bernyanyi. Lah iyalah, namanya diajak bernyanyi, mudah. Mudah sekali. Di saat umat Islam lelah sujud, di saat umat Islam udah bosan dengan ibadah-ibadahnya, datang kemudian keadaan di mana mereka nggak kaya-kaya. Mereka siang malam berdoa tak dapat pekerjaan. Mereka siang malam kemudian hanya begitu-begitu saja. Datang kemudian dijanjikan dengan kemegahan, dijanjikan dengan kebebasan, dijanjikan dengan musik yang indah, bla bla. Murtad. Dengan mudahnya. Jadi di situ ada job desk, ada pekerjaan. Ada pekerjaan, ada ruang yang bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan hal tersebut kepada umat Islam. Tapi di Islam ada nggak? Nggak bisa boro-boro mengajak orang yang tadinya sekali seminggu, itu pun hanya datang memuji Tuhan mereka dengan sukarela, dengan dengar musik, bla 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 dan seterusnya. Tiba-tiba kita ajak mereka menggunakan pakaian ini, pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju koko, 5 kali sehari ke masjid, bla 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 bla, kita atur segala-galanya. Mana bisa? Gak bisa. Makanya Al-Quran membebaskan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semua sudah datang diberikan oleh Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kufur silakan kufur. Dan beriman di Islam itu berarti siap diatur dari langkah kiri, langkah kanan. Dari dia tidur sampai terbangun, sampai dia tertidur kembali diatur. Tapi kalau dia keluar dari Islam, tak ada lagi perintah. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini, jangan itu, jangan. Tak ada lagi. Bebas. Makanya di Al-Quran tak ada perintah. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau mabuk-mabukan. Tak ada. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau bersinah. Tak ada. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu kemudian lupa untuk sholat. Tak ada. Bebas. Bas. Tiba-tiba orang yang seperti ini mau diajak ke Islam yang penuh dengan aturan. Mustahile. Kecuali akalnya kemudian bisa bersambut ria dengan wahyu Al-Quranul Karim. Kalau hanya sekedar misi, menjanjikan bla bla bla, sulit. Belum ada juga orang yang masuk Islam dijanjikan dengan harta. Itu sulit. Nah, untuk itulah kemudian fenomena yang ada hari ini adalah Al-Quran kita jelaskan dengan Al-Quran, Bible. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Bible, kapan Bible ini bisa memperbaiki diri untuk supaya bisa tercipta kedamaian antar anak bangsa dalam segi hal akidah agama. Silakan perkuat amunisi kekristenan. Islam juga begitu. Alangkah indahnya ketika Islam dan Kristen ini bahu-membahu mengisi kemerdekaan. Begitu ada musuh datang, umat Islam maju di medan perang, yang kemudian mempersiapkan obat-obatan dan segala sesuatunya di belakang adalah saudara-saudara kita Kristen. Begitu indahnya persatuan ini. Andai saja dua agama ini bisa jujur untuk bagaimana caranya mengajarkan Islam kepada orang lain. Bagaimana jujur mengajarkan Kristen kepada orang lain. Nah, ini yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan ini bisa terijabah, bisa terkabulkan. Demikian, silakan. King, jangan tidur, King. Iya bang. Ini ada meong Kristen kali ini, bisa mungkin menanggapi Coba. dulu. Jangan aku aja. Coba saya absen. Meong, selamat malam. Selamat malam Bang Handi, Bang Zuma. Alhamdulillah Muslim. Oh, Muslim. Muslim. Standby dulu ya. Ya silakan, Iya, King. Panis. Ya, oke. Oke, makasih. Enakan diskusi kayak gini bang ya, daripada kita ngotot-ngototan berdebat apa, ya kan? Nah ini yang aku maksud ini, yang gini bang, diskusi kita
ya. Jadi namanya diskusi juga terkadang pasti juga ada nggak ketemu ujungnya, sama dengan perdebatan, hanya perdebatan pakai emosi. Kalau diskusi kita saling menghargai, ya karena sesuai dengan keyakinan saudara Bang Suma saya hargai, ya kan Bang Suma keyakinan saya ya Anda hargai, jadi kita saling menghargai. Itu kalau diskusi Bang, berbeda dengan perdebatan. Makanya saya nggak mau ikut perdebatan. Jadi gini Bang Suma, tadi ya yang Bang Suma katakan, ada aku koreksi sedikit ya tentang Paulus ya. Paulus ketika menyampaikan berita kebenaran firman, ketemu orang Roma, dia jadi seperti orang Romawi, dia jadi ketemu orang Yahudi, dia jadi seperti orang Yahudi. Kan gitu ya Bang Suma ya. Gini Bang. Ya Bang. Lanjut. Betul ya. Jadi Bang Suma gini, aku meluruskan sedikit. Maksud dari Paulus itu ya seperti ini, penginjil atau misionaris nih masuk ke suatu daerah. Contoh lah di daerah Batak di sana kan dulu kan masih penganut pagan ya, masih percaya hal-hal yang gaib gitu kan. Penginjil yang masuk ke sana, ya dia kan orang baru. Kelihatan dari watak fisiknya saja udah kelihatan bahwa ini orang bule nih, ya kan? Orang bule atau ya memang berbeda dengan penduduk asli di sana. Jadi bagaimana supaya dia bisa memenangkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini, ya penyembah berhala, ya kan? Dia bergaul, dia harus bersikap baik dengan penduduk di situ, ya. Bersikap baik, dan dia juga harus mengikuti budaya orang di situ, mengikuti budaya dalam arti kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau menyangkut masalah penyembahan, itu nggak boleh, ya kan, sudah salah. Karena ya penginjil harus mengatakan ya hanya Allah saja yang Tuhan yang harus disembah. Jadi dia harus mengikuti tradisi budaya-budaya orang di situ, ya, supaya dia diterima. Itu maksudnya Paulus itu. Ya, jadi dia seperti di Athena di Yunani atau di Roma. Roma itu kan penjajah dulu orang Yahudi kan waktu zaman Yesus. Jadi dia pergi ke Roma ya, menyampaikan firman dengan orang di sana dan mengikuti tata cara ibadat, budaya maksud saya orang di sana. Akhirnya apa coba? Roma itu yang penjajah, orang benci sekali yang menyalibkan Yesus. Sekarang Roma coba jadi pemeluk Katolik terbesar di dunia, ya kan? Jadi tidak sia-sia apa yang dilakukan, walaupun tuh Santo Petrus kan ke sana itu menyampaikan firman. Dia disalib terbalik malahan, dibunuh di Roma. Tapi apa yang dia sampaikan tuh nggak sia-sia. Akhirnya orang Roma sekarang coba Vatikan, Paus datang ke Indonesia, penduduk Roma terbesar, pemeluk Katolik. Jadi dia harus menyelesaikan budaya orang di sana, dia harus menjaga sikap, jangan datang-datang begitu, sudah matilah, dibunuh lah. Jadi seperti itu Bang, maksudnya Paulus itu. Jadi kita harus mengikuti budaya dan menghargai budaya di sana dan bersikap baik, supaya orang bisa menerima, orang ini baik nih. Kayak gitu maksud yang diajarkan Paulus Bang. Itu maksud saya. Singkat aja Bang Suma, itu aja dulu yang aku sampaikan. Jadi itu maksudnya yang dikatakan Paulus, ya jadilah seperti orang Yahudi, orang Roma. Ya, jadi jangan menunjukkan datang ke sana, itu nggak boleh itu. Itu kamu ini orang pendatang yang harus mengikuti budaya orang di situ. Itu maksudnya yang diajarkan Paulus Bang. Jadi bukan bersikap ya seperti licik begitu, enggak, berhikmat maksudnya. Maksudnya gitu. Jadi kita harus bisa jaga diri lah. Seperti ke Papua, ya kan? Di Papua kan Kristen juga. Di sana juga kan banyak juga yang Muslim di sana. Kaum penyebar Muslim di sana ada itu, sampai dibilang ustadz apa itu di sana yang
dikatakan yang Ustadz apa sih dibilang itu, dia terkenal karena apa itu suka sikat gigi gitu. Ustadz Fadlan. Ya. Ustadz Fadlan. Ya, di sana kan nggak sikat gigi orang di sana, ya kan? Akhirnya dia memenangkan, banyak orang Papua juga jadi Muslim. Dia berbaur, kayak gitu maksudnya Bang Suma. Kira-kira gitu aja dulu, Bang. Iya, baik. Jadi menarik ya yang dikatakan oleh Bang King. Kalau itu betul adanya, maka berbahagialah kita ini orang Indonesia. Kenapa? Karena Islam agama rahmat, Kristen agama kasih. Dua klaim yang kemudian memenuhi sanubari insan pemeluk agama dua ini. Kalau Islam mengatakan rahmatan lil alamin, kalau Kristen mengatakan kami adalah agama kasih. Dua agama ini ketika didudukkan dengan slogan ini dan dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara ini akan cepat maju. Akan cepat maju karena kita masing-masing akan berfokus kepada pola disiplin ilmu kita masing-masing. Yang dokter akan menjadi seorang Islam yang sesuai dengan Islamnya. Yang dokter yang Kristen akan menjadi dokter yang sesuai dengan pola kekristenannya. Begitu juga yang lain, dosen, PNS, TNI, Polri, semuanya berpola kepada keyakinan masing-masing dengan acuan mempersatukan harkat dan martabat sebagai anak bangsa. Itu sangat indah. Tentu ini adalah sebuah cita-cita. Cita-cita dari apologet Islam, cita-cita dari apologet Kristen. Karena tidaklah mungkin kemudian orang yang menyuarakan kebaikan, yang notabene-nya adalah kebenaran, menginginkan perpecahan. Itu tidak mungkin. Islam tidak mengajarkan perpecahan. Kristen pun saya lihat tak menggunakan metode itu. Nah, oleh karena itulah kemudian mana yang harus dibenahi supaya niat ini bisa terjadi, bisa terwujud. Apa yang harus kita benahi? Al-Quran sudah menggunakan pakaiannya. Nah, ini yang harus dibenahi, ini Bible. Coba ya kita lihat nih. Bang Handi bisa buka kamera nggak? Atau Dinda Nora boleh buka kamera nggak? Ini kita kasih contoh. Kita kasih contoh aja. Sederhana aja supaya kita melek. Apa sih yang disuarakan apologet Islam ini? Ada nggak bisa buka kamera? Adik saya. Bisa. Apa itu Bang? Coba buka. Bang Handi boleh buka di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ini contoh aja ini. Ketika kemudian dikatakan di dalam kitab saudara Kristen penyebutan Yesus sebagai nabi. Matius 21 nomor 11. Oh iya. Coba dibuka Bang Handi. Buka. Ini ya, ini yang harus kemudian, kenapa Bang Suma dan timnya itu selalu kemudian menggalakkan supaya saudara-saudara kita Kristen kembali pada garis start. Karena sudah offside terlalu jauh. Dan itu merisaukan kita sebagai anak bangsa. Merisaukan kita. Coba. Matius 21 nomor 11 Bang Handi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ada sih, ini nih. Aduh. Inilah Nabi Yesus. Ada kan kata Nabi di situ? Nabi kan? Nah, Nabi. Inilah Nabi Yesus. Coba Bang Handi buka di KBBI kata Nabi. Apanya? Di KBBI. Nabi. KBBI kata Nabi. Ya. Coba. Coba ini. Ini saya mau serahkan kembali kepada saudara-saudara saya Kristen nih. Supaya kita dudukkan perkara kenapa ini harus terjadi. Kenapa harus dialog ini terjadi. Kata Nabi. KBBI Bang. Coba apa KBBI? Nabi adalah orang yang menerima orang dari Allah.
orang yang menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri. Dan apa tuh? Tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain tuh. Coba lihat nih. Berarti dengan kata lain, orang Kristen kita ini harus mengakui bahwa Yesus ini adalah nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak? Mau nggak? Dan orang banyak ini menyahut inilah Nabi Yesus. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Yesus. Mau nggak saudara Kristen? Mau nggak orang Kristen ini, saudara Kristen kita, mengakui bahwa Yesus ini adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak? Beliau ini Nabi Allah, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan KBBI. Lalu bagaimana solusinya, Bang Suma? Di dalam original teksnya disebut prophetes. Prophetes itu artinya apa? Pengabar. Orang yang menyampaikan firman kehendak atau ucapan yang diilhamkan. Orang yang mengetahui kehendak Tuhan. Jadi prophetes itu artinya apa? Pengabar. Coba. Nah sekarang kalau disebut Nabi, gimana dong? Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti Yesus ini. Mau nggak Kristen mengakui itu? Tidak mau bukan? Tidak mau kan? Maka istilah Al-Quran jangan dipakai. Kata Nabi jangan dipakai. Kalau mau menggunakan bahasa Ibrani silakan. Nevi. Nevi aja. Untuk membedakan dari Islam. Karena kalau menggunakan kata Nabi, maka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saudara saya Kristen tak mau mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mengakui Yesus adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Seperti itu. Jadi saudara, kalau Anda tetap saja mau menggunakan Nabi silakan. Tapi ingat KBBI menyatakan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh. Artinya memperbaiki dua belah pihak. Ketika saudara Kristen kemudian tidak lagi menggunakan istilah Al-Quran, berarti tak ada lagi ketersinggungan di sini. Tak ada lagi kemudian yang dirugikan dan diuntungkan, atau dirugikan dua-duanya, atau diuntungkan dua-duanya. Karena tidak mungkin Anda mau mengakui bahwa Yesus ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin. Oleh karena itu tanggalkan kata Nabi. Nah itu dia. Jadi hal-hal kayak gini, sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen saya, bahwa mari kita bersatu untuk kemudian bikin kesepakatan kita ke Lembaga Bible Indonesia, agar lembaga Indonesia ini membenahi diri, melepaskan semua istilah-istilah yang fundamental di dalam Islam untuk jangan dipakai, tetapi gunakanlah istilah-istilah dari mana Kristen ini berasal. Sederhana bukan? Dan itu pasti bisa. Demikian. Silakan Pak King, ditanggapi Pak King. Ya oke, makasih Bang Suma. Sebentar ya, tadi ambilnya di Matius 21 ayat 11 ya. Ya. Berbunyi, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, ini bercerita tentang ketika Yesus ke Yerusalem, dia naik menunggangi keledai ya, kayak kuda gitu. Kemudian masyarakat di sana menyambut Yesus, ya, dengan pakaian ranting-ranting dan Hosana, ya. Dia menyatakan Hosana. Baru ada yang mengatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, kalau di penafsirannya, kalau di sini Bang Suma itu yang mengatakan Nabi itu Yesus juga dikatakan Nabi, memang
Ya, dia juga utusan, dia adalah guru juga. Banyak sebutan untuk Yesus. Ya, terus kata Nabi ini yang jadi persoalan ya Bang Sumaya, yang diterjemahkan Nabi di situ ya. Kalau Nabi gini Bang, ya kalau saya sih ya, ini saya pribadi Bang ya, Bang Sumaya. Kalau seperti Nabi itu kan menunjukkan keterangan ya, keterangan Nabi, kata keterangan, ataupun kata benda atau kata sambung, ya kan, apapun itu bisa diterjemahkan Bang Suma. Jadi kalau ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, dia jadinya prophet. Itu bahasa, itu bisa diterjemahkan. Artinya prophet. Kalau kata Allah memang nggak bisa diterjemahkan. Dia bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ya kan, bahasa Afrika, apapun bahasa di dunia tetap Allah. Itu saya setuju Bang. Kalau itu memang itu, dan itu nama Tuhan, saudara Muslim. Itu dimanapun Al-Quran tidak bisa diterjemahkan itu, karena itu nama memang proper name. Tapi kalau seperti tadi itu kata keterangan Nabi atau kata benda atau kata sambung, ya kan, itu bisa diterjemahkan. Itu sifatnya bahasa. Bahasa itu kan mengalami Nabi itu kan bahasa serapan, memperkaya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan miskin dengan kosakata. Jadi banyak bahasa-bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan bahasa Belanda. Bahasa Belanda banyak, lebih banyak lagi bahasa Belanda, termasuk hukum-hukum. Bahasa hukum itu bahasa Belanda itu yang lebih banyak masuk ke bahasa Indonesia untuk memperkaya kaidah bahasa Indonesia. Itu bahasa serapan. Sifatnya itu universal Bang Suma. Kalau itu universal, dan itu bisa diterjemahkan memang supaya kita bisa paham. Tapi kalau Allah memang oke. Saya setuju kalau kata Allah itu memang ya itu nama sesembahan, itu sakral sekali. Tidak bisa diterjemahkan. Tetap dia kata Allah. Tapi kalau Nabi diterjemahkan prophet loh di bahasa Inggris. Di bahasa Spanyol nggak tahu ya. Pasti bahasa Spanyol juga Nabi dia terjemahkan ke bahasa itu. Jadi itu bahasa sifatnya universal. Gitu Bang. Kalau saya ini pendapat saya nih Bang Suma ya. Silakan. Iya, saya hanya menunjukkan saja Bang King terkait dengan yang tertulis, kata yang kemudian menjadi ejaan kita di Indonesia ini berdasarkan dengan KBBI. Nah, tadi muncul di sana Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau saudara Kristen ingin mengatakan bahwa tak apa, ya sudah, berarti diakui secara tidak langsung bahwa Yesus ini adalah Nabi utusan Allah, kan gitu. Artinya ada pengecualian, ada hal-hal yang kita iakan kalau mau kita sepakat. Berdasarkan KBBI, Yesus adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian ada lagi di dalam Ibrani 3 nomor 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandanglah kepada Rasul Yesus. Kalau kita masuk ke KBBI lagi-lagi, Rasul ini orang yang menerima wahyu lagi-lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya ini bukan masalah oleh saudara Kristen, ya silakan aja, nggak apa-apa. Kalau Yesus diimani sebagai Rasul, Rasulullah, ya nggak masalah. Rasul utusan Allah SWT, nggak masalah.
Cuman kembali kepada konteks debat, dialog. Ketika kemudian umat Islam menggunakan Yesus Rasulullah, saudara Kristen jangan marah. Karena rujukan kita KBBI. Ternyata Yesus adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabiullah. Yesus Nabiullah. Yesus Nabi Allah. Orang Kristen juga jangan protes. Karena KBBI mengatakan Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita damai untuk sesi itu. Kita sepakat. Nah, cuman muncul permasalahan kalau yang disebut Nabi itu adalah Rasul Paulus. Disebut Rasul itu Paulus, Lukas, Markus. Inilah yang memicu perdiskusian, perdebatan. Sementara yang kita inginkan ini adalah tidak adanya tegang-tegangan antara dua anak bangsa ini. Artinya apa? Ya, bisa kembali kepada marwah. Bagaimana Kristen menggunakan kata Rasul. Kembalikan aja kepada utusan. Apostolos jadi utusan. Selesai. Nabi, orang yang bernubuat. Selesai. Ada bahasa Indonesia yang disiapkan. Jangan masuk kepada kata Rasul dan Nabi yang justru akan memecahkan nanti persaudaraan kita seperti yang kita alami hari ini. Tapi kalau mau dipakai ya silakan aja. Cuman bagaimana kita mau menghilangkan debat sengit, debat tegang-tegangan, kalau istilah-istilah Al-Quran masih digunakan di Bible, sementara ada bahasa yang lain, ada kata lain yang bisa dipakai seperti apostolos. Itu keren. Apostolos Yesus Kristus, Apostolos Lukas, Apostolos Markus, Apostolos Matius, Apostolos Yohanes, Apostolos Paulus. Keren loh itu. Keren. Tapi kalau masih menggunakan kata Rasul, KBBI Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berdiskusi dong. Sekarang kira-kira apa yang ingin kita bahas tentang Apostolos Paulus dengan Islam? Tak ada. Paulus adalah apostolos Yesus. Apa yang bisa umat Islam masuk? Tak ada. Dengan kata lain, umat Islam menutup kitabnya untuk tidak dibahas oleh umat Islam. Kan begitu poinnya. Kita tidak ingin kemudian ada perpecahan yang kemudian terjadi karena asupan dari pembahasan agama. Kita tentu tak mau. Ya, kita boleh ribut tentang nilai pendidikan kita yang ada rendah ada tinggi. Kita harus bersaing dari nilai prestasi untuk mengisi kemerdekaan. Jangan agama yang menjadi pemicu. Untuk itu kita harus sterilkan dua agama ini. Islam jangan ke Kristen-Kristenan, Kristen jangan ke Islam-Islaman. Kita pakai koridor masing-masing. Pasti damai. Betapa indahnya ketika PSSI bertarung di lapangan hijau melawan Malaysia misalnya. Siapapun kita dari Indonesia bangga dengan PSSI. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Islam, sama-sama kita teriak Indonesia, Indonesia. Betapa indahnya itu. Kalau hal ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, aku belajar untuk Indonesiaku, ya, aku rajin untuk Indonesiaku, aku telaten untuk Indonesiaku, aku berbakti untuk Indonesiaku, aku sekolah untuk Indonesiaku, aku berdoa untuk Indonesiaku, aku ibadah untuk Indonesiaku. Tak ada lagi kita dipusingkan persinggungan kedua agama ini. Indonesia bisa jaya sejahtera. Masing-masing kita disibukkan untuk mengisi negara kita ini dengan hal-hal yang positif. Masing-masing kita saling merasakan indahnya beragama tanpa ada diskusi agama. Masing-masing kita kemudian saling menghargai satu sama yang lain. Bagaimana saudara-saudara Kristen mendudukkan kekristenan pada polanya, Islam pada polanya. Bertemu kita rangkulan. Indah Islam ini. Indah negara kita ini. Itu.
Akan tercipta kemudian rasa sayang satu sama lain meski beda akidah. Akan tercipta kemudian satu sama lain untuk mengisi kekosongan meski kita beda agama. Kenapa? Karena tak ada lagi pemicu dari agama kita yang membuat perpecahan antar anak bangsa. Yang membuat kita terpecah ketika kita beda pendapat tentang mengisi kemerdekaan. Itu yang membuat kita pecah. Pecah dalam arti apa? Berlomba-lomba mengisi kemerdekaan. Mencari muka ke pemerintah. Ini loh kami dari ini berprestasi. Dari SMA ini, dari universitas ini. Kita berlomba untuk itu. Untuk mengisi kemerdekaan demi untuk bumi pertiwi. Jangan agama yang mengantarkan kita menjadi manusia baik justru menjadikan negara kita ini hancur. Nah, lalu apa yang mau dibenahi? Saudara Kristen yang perlu dibenahi di dalam terjemahan Al-Quran, silakan Anda sampaikan. Kami pun menyampaikan yang perlu dibenahi di kitab saudara. Manutlah kita dengan itu, insya Allah Indonesia akan jaya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Apa yang saya sampaikan terkait dengan niatan baik dari saudara kita King Richard dan juga saudara Bang Kain tadi yang memulai pembicaraan yang menurut saya ya itu bagus, itu baik. Silakan, Bang Handi mungkin ada masukan, saya bikin kopi sejenak, silakan. Tanggapi Bang King, ada Bang Dato juga nih. Silakan Bang King. Iya, oke. Waduh, dengar komentarnya Bang Suma, ini enak nih dengarnya nih. Ya, terlepas dari berita-berita Bang Suma dilapor, ya kan? Kalau orang ini, ya saudara Kristen yang dengar di bawah ya pasti penuh hikmat nih. Ya, jadi kita di sini mengajak lah, ya kan, kita di TikTok ini terjadi memang perbedaan besar sekali loh, dan saling menghakimi, saling menghujat. Tapi di kehidupan nyata, aku jujur ya, teman aku Muslim jauh lebih banyak daripada Kristen. Kita baik-baik aja, nggak ada di kehidupan nyata, tapi di TikTok ini luar biasa ini. Waduh, mudah-mudahan ya itulah apa, kita juga berusaha. Saya ini udah berusaha juga. Aku bikin